Baiklah, saya akan menjelaskan analisis data dari penelitian yang saya lakukan dengan judul analisis tingkat kognitif soal pada pokok bahasan gerak melingkar beraturan dalam buku SMA kelas 10 kurikulum 2013 berdasarkan taksonomi Bloom. Dalam penelitian ini saya menggunakan 3 sumber. Yang pertama, itu ditulis oleh Insinyur Martin Kanginan, terdapat sebanyak 40 soal dengan jumlah pertanyaan 50 butir. Sumber yang kedua ditulis oleh Hari Subagia yang terkumpul sebanyak 25 soal dengan jumlah pertanyaan 33 butir. Dan sumber yang ketiga ditulis oleh Ketut Kamajaya dan Wawan Purnama, terdapat sebanyak 36 soal dengan jumlah pertanyaan 43 butir. Sebelum saya menganalisis soal-soal yang telah terkumpul berdasarkan instrumen yang saya buat, yaitu taksonomi Bloom, instrumen yang saya buat tersebut terlebih dahulu harus divaliditas. Dan saya akan menjelaskan hasil validitas dari instrumen yang saya buat. Di sini sudah ada tabel analisis data hasil validitas instrumen yang saya buat. Ya, di sini ada 2 aspek yang dinilai oleh validator dengan masing-masing aspek itu sebanyak 3 indikator. Jadi yang pertama yaitu nilai rata di setiap indikatornya. Karena saya menggunakan 2 validator, maka jumlah nilai dari validator pertama, validator kedua itu dibagi 2 untuk setiap aspeknya. Seperti ini, indikator indikator pertama jumlah nilai dari validator pertama dan validator kedua itu 4,9, kemudian dibagi 2 hasilnya 4,5. Begitu juga dengan aspek pertama indikator kedua reratanya 4,5, aspek pertama indikator ketiga reratanya 5 dari kedua validator. Kemudian aspek kedua indikator pertama nilai rata dari setiap validator 5. Kemudian aspek kedua indikator kedua jumlah reratanya 4,5. Kemudian aspek kedua indikator ketiga jumlah reratanya ada 4. Setelah dicari rata dari setiap indikator, maka langkah selanjutnya yaitu mencari rata dari setiap aspek. Jadi di dalam satu aspek terdapat 3 indikator. Maka jumlah nilai dari indikator ini kita bagi 3, yaitu 4,5 ditambah 4,5 ditambah 5 dibagi 3 hasilnya 4,6. Kemudian untuk aspek yang kedua 5 ditambah 4,5 ditambah 4 dibagi 3 sama dengan 4,5. Nah, kemudian setelah kita dapat rata dari setiap aspek pada validitas instrumen saya, akan dicari total dari nilai validasinya. Karena di sini ada 2 aspek yang dinilai, maka nilai dari kedua aspek itu dijumlahkan dan dibagi 2, hasil akhirnya adalah 4,55. Jadi berdasarkan rentang nilai validasi saya 4,55 itu sudah termasuk kategori valid. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik triangulasi antar peneliti, di mana ada peneliti lain sebagai partisipan dalam penelitian ini yang saya mintakan pendapat mereka terhadap soal-soal yang telah terkumpul, apakah masuk tingkat kognitif yang mana berdasarkan taksonomi Bloom atau berdasarkan instrumen yang telah saya buat sebelumnya. Jadi dari 126 pertanyaan yang terkumpul dari ketiga sumber, ada sebanyak 10 pertanyaan yang tingkat kognitifnya berbeda antara si peneliti dan partisipan 1 dan 2. Pada buku Insinyur Martin Kanginan terdapat 3 soal yang tingkat kognitifnya berbeda. Yang pertama ada di nomor 12. Menurut peneliti,
soal nomor 12 itu termasuk tingkatan kognitif C6A, yaitu menggeneralisasikan. Sedangkan peneliti 1 dan 2, peneliti lain baik yang 1 ataupun yang 2, soal nomor 12 berada pada tingkat kognitif C6B, yaitu merancang. Dan berdasarkan diskusi bersama antara peneliti dan partisipan lainnya, soal tersebut termasuk pada tingkat kognitif C6B, yaitu merancang, dengan alasan bahwa soal tersebut menyajikan suatu masalah pada tahap mengupayakan penyusunan rencana penyelesaian berdasarkan metode yang sudah ada. Hal tersebut ditekankan dengan tersedianya pertanyaan dari soal, yaitu jika pesawat terbang pada 150 meter per sekon, jari-jari putaran untuk percepatan 6G adalah titik-titik. Nah, dari pertanyaan tersebut diharapkan siswa dapat melakukan penyusunan rencana penyelesaian serta proses pelaksanaan penyelesaian masalah yang terdapat dalam soal sesuai dengan metode yang sudah ada. Dan di nomor 16 pada buku Insinyur Martin Kanginan, peneliti mengatakan atau berpendapat bahwa soal nomor 16 itu termasuk ke dalam tingkat kognitif C4C, yaitu mengatribusikan. Namun partisipan 1 dan 2 itu mengatakan atau berpendapat bahwa soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C4B, yaitu mengorganisasikan. Dan dari kesimpulan diskusi yang telah dilakukan, nomor 16 atau soal nomor 16 itu termasuk pada tingkatan C4B, yaitu mengorganisasikan, dengan alasan di dalam soal tersebut ditekankan adanya sebuah pertanyaan, berapa besar sudut dalam radian yang dibentuk oleh diameter bulan terhadap seseorang di bumi, dan berapa sudut dalam radian yang dibentuk oleh diameter bumi terhadap astronot di bulan. Nah, dari pertanyaan tersebut diharapkan siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam soal untuk menentukan struktur yang baru, yaitu besar sudut yang dibentuk oleh diameter bumi dan bulan terhadap astronot dalam radian. Kemudian nomor 27 pada buku Insinyur Martin Kanginan, menurut peneliti, soal tersebut masuk ke dalam tingkat kognitif C6A atau menggeneralisasikan. Sedangkan para partisipan lainnya, baik 1 ataupun 2, mengatakan atau berpendapat bahwa soal tersebut termasuk kepada tingkat kognitif C4C, yaitu mengatribusikan. Dan dari diskusi yang dilakukan, soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C4C, yaitu mengatribusikan, dengan alasan bahwa soal tersebut menyajikan masalah pada tahap mengatribusikan informasi yang didapat dari soal. Hal tersebut ditekankan dengan adanya beberapa informasi yang tersedia di dalam soal yang akan diatribusikan oleh siswa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pada soal. Dan pada buku yang ditulis oleh Hari Subagja terdapat 3 soal yang tingkat kognitifnya berbeda antara pendapat penulis atau peneliti dan juga partisipan 1 dan 2 dalam penelitian ini. Ketiganya itu terdapat pada nomor 5, 6, dan 12 pada buku Hari Subagja. Yang pertama, soal nomor 5, menurut peneliti atau menurut pendapat peneliti, soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C3A atau mengeksekusi. Sedangkan partisipan 1 dan 2 mengatakan bahwa soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C3B atau mengimplementasikan. Dan berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C3B, yaitu mengimplementasikan.
Dengan pertimbangan, soal tersebut menyajikan suatu masalah pada tahap menarik proses pelaksanaan penyelesaian dengan pemodifikasian prosedur. Hal tersebut ditekankan dengan adanya sebuah informasi pada soal yang memerlukan modifikasi terlebih dahulu. Kemudian di nomor 6, menurut peneliti, soal tersebut masuk ke dalam tingkat kognitif C4C, yaitu mengatribusikan. Sedangkan partisipan 1 dan partisipan 2 mengatakan bahwa soal tersebut termasuk ke dalam C3B atau mengimplementasikan. Dan berdasarkan diskusi, soal tersebut masuk ke dalam tingkat kognitif C3B dengan pertimbangan soal tersebut menyajikan suatu masalah pada tahap menarik proses pelaksanaan penyelesaian dengan pemodifikasian prosedur yang telah ada. Kemudian di nomor 12, menurut penulis atau peneliti, soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C3A atau mengeksekusi, dan partisipan pertama juga mengatakan bahwa soal tersebut termasuk kepada tingkat kognitif C3A atau mengeksekusi, sedangkan partisipan kedua mengatakan soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C3B atau mengimplementasikan. Dan berdasarkan diskusi yang kami lakukan, soal tersebut masuk ke dalam tingkat kognitif C3A atau mengeksekusi dengan pertimbangan bahwa soal tersebut menyajikan suatu masalah pada tahap menarik proses pelaksanaan penyelesaian dengan pemodifikasian prosedur yang ada. Dan pada sumber yang ketiga atau buku yang ditulis oleh Ketut Kamajaya, ada 2 pertanyaan yang tingkat kognitifnya berbeda antara peneliti 1 dan partisipan 1 dan 2. 2 soal tersebut terdapat pada nomor 32 dan 36. Di nomor 32, penulis atau peneliti berpendapat bahwa soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C3B atau mengimplementasikan, sedangkan partisipan 1 dan 2 berpendapat bahwa soal tersebut termasuk ke dalam C3A atau mengeksekusi. Dari diskusi yang telah dilakukan, soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C3A atau mengeksekusi dengan pertimbangan bahwa soal tersebut menyajikan suatu masalah pada tahap menarik proses pengingatan dan penyajian suatu prosedur atau langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian di nomor 36, peneliti mengatakan bahwa soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C2E atau menyimpulkan, sedangkan partisipan pertama mengatakan bahwa soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C3A atau mengeksekusi, dan partisipan kedua mengatakan bahwa soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C2A atau menafsirkan. Dari diskusi yang kami lakukan, soal tersebut termasuk ke dalam tingkat kognitif C2A dengan pertimbangan soal tersebut menyajikan suatu masalah pada tahap menarik proses penyajian bentuk data satu dengan data yang lainnya. Setelah dilakukannya rekapitulasi dari semua soal dalam satu buku, maka didapatkan jumlah persentase dari tingkat kognitif yang ada di dalam buku tersebut. Persentase ini didapat dari jumlah atau banyaknya soal yang terdapat dalam tingkat kognitif dibagi dengan jumlah keseluruhan yang ada pada materi GMB di dalam buku yang telah ditentukan. Pada buku yang ditulis oleh Martin Kanginan, C1 terdapat 2%, kemudian C2 terdapat 4%, C3 terdapat 62%, C4 terdapat 22%, C5 0%, dan C6 10%. Sedangkan pada buku karangan Hari Subagia, C1 terdapat 0%, C2 0%, C3 60,61%, C4 24,24%,
C5 3,03% dan C6 12,12%. Kemudian pada buku yang ditulis oleh Ketut Kamajaya dan Wawan Purnama, C1 terdapat 11,63%, C2 terdapat 9,30%, C3 terdapat 69,77%, C4 terdapat 2,33%, C5 0%, dan C6 6,98%. Setelah didapatkan persentase di setiap tingkatan kognitif, maka persentase tersebut juga dikelompokkan berdasarkan soal mudah, sedang, dan sulit, di mana soal mudah itu terdapat pada C1 dan C2, soal sedang terdapat pada tingkat kognitif C3 dan C4, dan soal sukar terdapat pada tingkat kognitif C5 dan C6. Pada buku yang pertama, soal yang termasuk pada tingkat soal mudah terdapat sebanyak 6%, kemudian untuk soal tingkat mudah itu terdapat 84%, dan soal dengan kategori sulit terdapat 10%. Kemudian di buku yang kedua, soal mudah terdapat 0%, dan kategori soal sedang terdapat 84,85%, dan kategori soal sukar terdapat 15,15%. Untuk buku yang ketiga, soal dengan kategori mudah terdapat 20,93%, kategori sedang sebesar 72,1%, dan soal kategori sukar terdapat sebesar 6,98%. Dan dari perbandingan yang ada, soal-soal yang ada di pokok bahasan GMB pada buku 1, 2, dan 3 belum termasuk kategori proporsional karena tidak memenuhi perbandingan 3:4:3.